Halo, selamat malam Pak Krik dan teman-teman. Saya Tan Gustavian Budiono, NIM 20.B1.0008 dari Prodi Teknik Sipil Unika Sugiyo Pranoto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Krik lewat YouTube, dan saya akan menjawabnya satu persatu. Oke, kita mulai. Yang pertama, nomor 1. Pertanyaannya seperti ini. Menurut ideologi agama dan keyakinan Anda, bagaimana cara kita menjalin relasi dengan sesama meskipun berbeda sara supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Oke, di sini saya akan menjawab nomor 1. Menurut saya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kita sebagai penduduk Indonesia, khususnya umat Kristen, untuk menjaga keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia, yaitu dengan mengembangkan sikap menghargai perbedaan nilai dan norma sosial di masyarakat. Di samping itu, kita tidak mementingkan suku, ras, dan golongan sendiri. Yang terakhir, yaitu dengan cara mengembangkan sikap toleransi dan berkehidupan agama. Dan bukan dengannya berbeda sara, kita menjauhi orang tersebut. Tetapi justru kita harus merangkul orang tersebut supaya terjalin suasana yang harmonis dan baik dalam kehidupan sosial. Oke, kita lanjut nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme, individualisme, konsumerisme, hedonisme? Apakah agama Anda setuju dengan hal tersebut? Berilah kutipan kitab suci terkait. Oke, aku akan jawab. Konsumerisme merupakan mentalisme gaya hidup yang boros. Individualisme merupakan gaya hidup seseorang yang bersifat egois atau bersifat individual. Yang ketiga itu hedonisme, merupakan suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan materi merupakan tujuan utama hidup. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberi kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Saya tidak setuju dengan hal tersebut. Itu juga tercantum juga di dalam Alkitab, yaitu pada Galatia 5 ayat 16-21, yang berarti menjadikan kesenangan manusia pribadi sebagai tujuan hidup, dengan kata lain semata-mata hidup untuk memuaskan keinginan daging, sehingga manusia kerap lupa dan menolak Tuhan atau merusakkan orang lain. Itulah yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Orang Kristen boleh saja menikmati kekayaan dan berkat dari Tuhan, tetapi bukan sebagai tujuan utama. Hanya untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan keinginan diri, memuliakan diri sendiri. Sebab tujuan yang tertinggi itu ialah dari kehidupan orang Kristen menyenangkan dan mempermuliakan Allah. Dengan demikian, hendaknya segala kekayaan dan kemakmuran yang Allah limpahkan kita dapat pakai untuk memuliakan Allah dan kebaikan atau berkat bagi sesama. Oke, saya lanjut ke nomor 3. Dalam kitab suci Anda dijelaskan konsep dunia kiamat atau apokalips karena kesombongan manusia. Jelaskan apa yang terjadi sebelum, sesudah, selama, sesudah konsep kiamat tersebut. Oke, saya akan jawab nomor 3-nya. Dalam kepercayaan saya, sebelum kiamat akan banyak tanda bermunculan. Contohnya banyak bencana yang akan terjadi. Contoh bencananya itu seperti penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan masih banyak lagi. Dan akan banyaknya nabi-nabi palsu muncul, banyaknya antikris bermunculan, dan masih banyak lagi. Dan saat kiamat tersebut, sebelum kiamat kita sudah diberikan banyak sekali bencana. Dan saat kiamat tersebut kita kayak seperti diuji. Kita diuji apakah setelah mengalami banyak bencana tersebut kita akan meninggalkan Tuhan atau kita akan tetap stay dan tetap percaya kepada Tuhan. Setelah itu, setelah kiamat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan beroleh keselamatan kekal. Serta setelah kiamat akan ada kehidupan baru.
Dan setelah kiamat tersebut itu juga ada tercantum di Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap nangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu bunyi dari Wahyu 21 ayat 4 bagi yang percaya kepada Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Yaitu jawaban dari saya. Ketiga soal sudah saya jawab, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.